Yang namanya bikin aplikasi backend terutama gitu ya, itu kadang-kadang bottleneck-nya itu sering banget ujung-ujungnya itu di database. Jadi kadang-kadang kita udah bagus nih aplikasinya gitu ya, udah optimal bahkan performanya udah bagus, tapi ujung-ujungnya pasti nanti akan ada bottleneck di database. Nah, ini juga ada pertanyaan soal itu. Yuk kita lihat pertanyaannya. Ini pertanyaannya dari Luffy ya. Nah, di sini eh, judulnya adalah koneksi database-nya sering down setelah implementasi replika DB. Halo Mas Eko, saya Luffy, izin bertanya dan sharing sedikit pengalaman di tempat kerja. Saya ada proyek melakukan migrasi aplikasi dari Java 6 ke versi terbaru ya. Salah satu goals-nya itu migrasi untuk high availability-nya. Maka tim menganalisa dan membuat desain sistem dengan dua site, DC dan juga DRC. Oke, jadi di sini kurang dijelaskan ya, DC DRC itu kayak gimana? Apakah dua data center yang berbeda gitu ya? Atau sebenarnya sih sama gitu ya, cuma dibedakan VM-nya. Ini kurang jelas gitu ya. Nah, di sini anggap aja kita beda gitu ya. Jadi ada DC, data center utama, ada DRC-nya ya. Nah, data center untuk ya recovery dan juga backup dan lain-lainnya. Jadi di sini di DC-nya pakai dua virtual machine ya. Nah, lalu dua virtual machine untuk aplikasi, dua virtual machine untuk database, dan satu VM untuk router database-nya. Nah, lalu ada DRC-nya sama ya, dua VM aplikasi, dua VM database, dan satu VM router DRC-nya. Replikasi DB-nya sinkronus. Oke, ini nggak dijelasin replikasi database-nya itu dari master ke replikanya atau antar data center-nya gitu ya. Nah, di sini sebenarnya udah ada problem ya. Kalau misalnya ini persepsi saya aja ya. Kalau kita replikasi DB-nya sinkronus itu multi data center. Jadi contohnya kayak gini ya. Jadi kita ganti di sini replika DB ya. Jadi kalau misalnya aplikasi itu kan database itu contohnya di sini DB, itu kan ada master ya, ada replika. Simpel kayak gitu ya. Nah, itu kan perlu sinkron ya antara master ke replikanya. Nah, pertanyaannya kan ada dua mode ya, ada mode sinkronus ya, ada mode asinkronus ya. Nah, biasanya kalau di dalam satu cluster atau data center yang sama, itu biasanya dipilih adalah sinkronus. Kenapa? Karena aplikasi kita nanti di sini gitu ya, itu butuh connect ke database tersebut ya. Biasanya sih pakai tadi ya, pakai router di sini ya. Jadi contohnya pakai DB router. DB router itu kan nanti akan connect ke sini ya, lalu connect ke sini juga. Jadi misal aja kalau write gitu ya, kalau write-nya ke sini gitu ya, kalau read-nya ke sini. Nah, artinya apa? Artinya kan kadang-kadang kita habis write, habis itu read ya. Nah, jadi aplikasi kita kayak gini ya. Jadi ada aplikasi kita habis write, habis itu read. Jadi kan butuh cepet ya. Artinya apa? Artinya biasanya yang dipilih adalah sinkronus ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi ini berbeda kalau kejadiannya di data center yang berbeda. Ini data centernya contohnya data center 1 gitu ya. Lalu ternyata kita punya juga di data center yang kedua gitu ya. Nah, ini biasanya baik lagi ya. Untuk apa nih? Jadi harapannya di sini misalnya ada lagi di sini ya. Nah, kalau misalnya sync ke sini gitu ya, ya itu pakainya sinkronus ya, itu agak sedikit bahaya sebenarnya. Kenapa? Karena kalau beda data center itu latensinya biasanya agak tinggi ya. Bisa aja mungkin dalam hitungan ratusan milisecond atau bahkan bisa sampai detik gitu ya. Itu bahaya kalau buat database. Database itu kalau bisa tuh kalau misalnya multi data center itu biarin, itu kan biasanya via internet gitu ya, biasanya gitu ya. Kalau data centernya terpisah atau beda gitu ya, itu ada agak bahaya karena otomatis ketika kita insert data ke sini, lalu nge-sync ke sini, nge-sync ke data center yang berbeda, itu akan ditunggu dulu sampai sukses. Kalau gagal di sini, otomatis digagalkan di sininya. Jadi itu bahaya banget ya. Nah, jadi biasanya kalau yang di sini itu pakainya async. Nah, tapi baik lagi ya, di sini kan nggak dijelasin ya tadi ya. Sinkronusnya tuh antar master dan replika di satu data center yang sama atau multi data center. Kalau multi, saya rekomendasiin yang ini. Nah, terus ada problem lagi kalau kita punya dua data center, ini aktif-aktif atau aktif pasif. Nah, itu perlu pertanyakan juga ya. Jadi kan pasti nanti di sini ada lagi kayak gini ya. Sama ya kayak gini. Nah, terus kalau request-nya itu masuk ya, itu dari user ya. Ini contohnya dari user. Nah, itu request-nya itu ke sini aja gitu ya. Nanti kalau data center ini bermasalah, otomatis switch ke sini atau bisa dua-duanya.
Nah, kalau bisa dua-duanya, ini juga agak problematik ya. Kenapa? Karena otomatis dia akan bisa write ke sini ya, langsung write ke sini juga ya, dan bisa write ke read ke sini juga. Nah, pertanyaannya kalau contohnya request pertama kita masukin data, masukin ke sini, lalu masuk ke sini ya. Ini kan berarti harus di-sync ke sini juga nih. Nah, artinya apa? Artinya database yang kita gunakan itu harus support multi data center ya, sinkronisasi dua arah multi data center. Setahu saya sih kayaknya relational database saat ini jarang yang bisa kayak gitu ya. Kecuali saat ini yang terkenal tuh contohnya kayak Apache Cassandra atau ScyllaDB, itu juga bukan database relasional gitu ya. Jadi kemungkinan kalau menurut saya gitu ya, itu kemungkinan nanti yang dilakukan adalah aktif pasif ya. Jadi yang aktif di sini kalau ada masalah baru dipindahkan ke sini trafficnya. Jadi ini cuma mode standby aja, ketika ini ada masalah pindah ke sini. Nah, tapi baik lagi ya, ininya nih, kalau bisa jangan dibikin sync ya, dibiarkan asing aja. Toh kan nanti pasti aktif pasif ya data centernya, jadi nggak semuanya dua-duanya aktif pada saat yang bersamaan. Oke, kita lanjut ya. Saya melakukan migrasi kode dari Java 6 ke Java 23. Wow, ini loncatannya tinggi banget ya. Saya sebenarnya nggak rekomendasiin langsung ya, dari Java 6 langsung ke Java 23. Harusnya sih kalau ini kan April 25 ya, harusnya sih udah rilis Java 25 ya. Harusnya sih langsung ke Java 25 aja. Jadi yang langsung ke LTS-nya. Java 23 itu bukan LTS ya. Jadi ini di Java 24-nya aja udah langsung tidak akan disupport lagi gitu ya. Jadi harusnya naiknya ke Java 25 kalaupun memang mau. Tapi saya nggak rekomendasiin. Jadi kalau bisa kalau teman-teman punya aplikasi gitu ya, kalau mau migrasi itu jangan langsung migrasi total gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi, ini tergantung ya, contohnya aplikasi Java gitu ya. Itu kan nanti dari Java, contohnya ini aplikasinya Java versi 6. Itu loncatnya jangan langsung ke ujung gitu ya, langsung loncat ke Java 25 gitu ya. Jangan, kalau bisa sih bertahap. Contohnya kan ada ya Java LTS selanjutnya itu kalau nggak salah Java 8 ya. Nah, nanti setelah itu oke gitu ya, nggak ada masalah, naik lagi ke Java 11 ya. Nah, ini nggak ada masalah lagi, lalu ke LTS selanjutnya Java 17 gitu ya. Baru terakhir di Java 25. Jadi bertahap ya pindahnya. Kenapa? Karena kalau kita langsung loncat gitu, takutnya yang pertama ada framework yang nggak jalan lah, ada library yang nggak jalan, ada library yang bermasalah, itu juga perlu teman-teman perhatikan. Jadi kalau mau migrasi itu kalau bisa bertahap aja. Ya satu sprint coba naikin ke Java 8 dulu, kalau ternyata nggak ada masalah, next sprintnya naikin ke 11, nggak ada masalah, naikin gitu ya. Jadi kayak gitu ya, jadi bertahap ya, incremental. Jadi jangan langsung big bang, dari 6 langsung naik ke Java 23 gitu ya. Nah, hingga akhirnya mulai deploy ke server, develop, dan berjalan lancar untuk pengujian. Oke, kita anggap aja kebetulan sudah tidak ada masalah gitu ya. Sampai akhirnya dilakukan stress test. Muncul banyak gagal proses karena koneksi habis, koneksi tidak valid atau putus, dan sebagainya. Nah, kebanyakan gagal karena di sisi DB. Oke, ini saya kurang yakin masalahnya di level database. Karena kalau level database harusnya semua orang punya masalah yang sama ya. Nah, tapi sampai saat ini ya, harusnya ya, database itu sampai saat ini harusnya oke-oke aja. Justru kebanyakan problem tuh datang dari aplikasi kita. Entah aplikasi kita salah maintain koneksi ke database, atau misalnya bikin zombie connection gitu ya, dan lain-lain. Tapi rata-rata biasanya database itu tidak akan bermasalah. Memang database itu akan jadi bottleneck, tapi biasanya karena memang database itu udah nggak sanggup lagi handle traffic gitu ya. Tapi kalau ternyata gagalnya kayak koneksi ke database dan lain-lain gitu ya, itu harusnya lebih banyaknya di infrastruktur atau di aplikasi kita. Nah, kita lihat nih contohnya nih. Semua request masuk ya, lalu validasi data klien ke DB, lalu kirim ke biller, lalu insert data transaksi gagal. Oke, ini pertanyaannya gagalnya nggak dijelasin ya, gagalnya kayak gimana. Lalu request masuk lagi, validasi data klien ke DB gagal. Oke. Setelah didiskusikan, maka ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Horizontal scale, ya, 1 VM 6 service dengan masing-masing service pool 43 koneksi. Ini maksudnya apa ya? Horizontal scale itu kan naikin ke atas ya. Ini 1 VM 6 service. Ini bukan horizontal scale namanya ya. Ini justru terlalu crowded ya. 1 VM ada 6 service. Horizontal scale itu berarti kan mungkin dinaikin ya, 1 service 1 VM. Nah, itu horizontal scale tuh. Nah, jadi dikasih spek yang lebih gede gitu ya. Nah, tapi kalau dipedetin semua 6 service 1 VM sih ya itu enggak horizontal scale ya, kecuali dinaikin lagi terus menerus.
Pemisahan koneksi untuk read dan write by user DB. 20 koneksi read, 20 koneksi write. Setiap ada request masuk akan ambil koneksi read dan juga write. Oke. Nah, ini di sini tuh ada masalah ya. Mungkin berpikir, oke, kalau misalnya saya ada pengen misahin antara read dan write agar kedua database yang berbeda, ya udah kita pakai dua koneksi aja. Lalu koneksi yang pertama itu masuk ke write, koneksi yang kedua itu masuk ke read. Ini problem. Ini nggak benar solusinya. Jadi kayak gini. Sekilas kalau kelihatan tuh kayak benar ya. Jadi contohnya saya punya aplikasi nih. Nah, biar contohnya aplikasi itu bisa connect langsung ke master dan juga replika ya. Lalu saya bikin dua koneksi. Koneksi pertama ya, lalu dan koneksi kedua. Koneksi pertama itu akan connect contohnya ke master ya untuk insert update delete-nya. Lalu untuk ini select-nya saya masuk ke sini. Kelihatannya kayak benar kan? Oke, ya benar sih kayaknya ya. Nah, tapi problemnya database transaksional itu cuma jalan di satu koneksi yang sama. Jadi kalau teman-teman melakukan database transaksional di koneksi ini, ketika masuk ke koneksi ini, datanya tuh nggak ada. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi dengan seperti yang tadi, ngebedain dua koneksi untuk read dan write, itu nggak bisa. Yang harus dilakukan itu justru bukan itu ya. Teman-teman tetap pakai satu koneksi yang sama, tapi satu koneksi ini ketika write-nya ke sini, tapi ketika read-nya itu ke sini. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang harusnya dilakukan. Jadi bukan bikin dua koneksi, karena kalau bikin dua koneksi, life cycle transaksional itu ada di satu koneksi ini. Jadi kalau teman-teman insert ke DB-nya pakai koneksi yang pertama, lalu select pakai koneksi yang kedua, datanya nggak ada. Karena dia itu kan terisolasi. Ya. Nah, jadi itu problem lagi. Jadi harusnya tuh justru satu koneksi, tapi dia bisa connect ke dua database. Insert update delete-nya ke master, lalu query-nya ke replika. Nah, harusnya seperti itu. Nah, jadi biasanya yang dilakukan seperti itu. Jadi yang tadi solusi tadi itu agak aneh ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah step ini ternyata masih terjadi kegagalan dengan error yang kurang lebih sama ya, yang tadi saya bilang ya. Jadi bisa aja query validasinya benar karena database-nya query ke sana gitu ya. Lalu insert datanya gagal transaksional karena kan beda koneksi juga gitu ya. Nah, saya juga sudah cek ulang untuk memastikan tidak ada koneksi yang bocor atau tidak tertutup setelah request selesai. Oh ya, untuk pooling DB saya menggunakan library internal perusahaan, jadi tidak bisa mencari referensi. Oke, saya sebenarnya nggak rekomendasiin kalau untuk database pooling itu bikin library sendiri. Kenapa? Karena database pooling itu sangat-sangat sangat-sangat harus dibuat dengan begitu detail dan begitu aman, terutama problem race condition dan lain-lain ya. Nah, jadi kalau saya sarankan mendingan pakai yang sudah ada aja. Apalagi ini kan pakainya Java ya. Di Java tuh ada library yang sangat-sangat populer namanya Hikari Connection Pool. Itu teman-teman bisa gunakan. Dibanding kita bikin library yang baru belum tentu sebagus itu juga gitu ya. Ya mendingan pakai yang ada. Apalagi sekarang akhirnya banyak masalah kan yang terjadi. Nah, saat ini sudah ketemu juga salah satu log di router MySQL-nya di mana ada kegagalan koneksi ke set DRC intermittent. Jadi belum bisa memastikan jadi root cause. Oke. Ini saya agak aneh ya. Kenapa bikin router? Ini jangan-jangan yang dari awalnya beda gitu ya. Jadi jangan-jangan aplikasinya di sini nih, aplikasinya di sini nih. Lalu DB routernya di sini juga nih. Nah, jadi DB router itu connect langsung ke sini juga. Ya. Wah, itu sih kalau menurut saya ini banget ya, riskan banget kalau kayak gini. Yang tadi saya bilang, berarti kan dia harus ngesinkronisasi multi data center ya. Nah, ini PR nih, ini latensinya bakal tinggi nih. Kalau saran saya mendingan aktif pasif aja. Jadi data center pertama itu digunakan untuk transaksional, ya operasional kita. Lalu kalau misalnya ada masalah, baru switch pindah ke data center yang DRC-nya. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya aplikasi kita langsung connect ke database yang di DC dan DRC, ini latensinya terlalu tinggi, ini berbahaya banget gitu ya. Nah, jadi kalau bisa sih jangan kayak gini gitu ya. Nah, tapi lebih ke yang tadi saya bilang, ini di sini, aplikasinya di sini gitu ya. Jadi ini di sini, aplikasinya di sini. Jadi kalau beneran ya ini connect-nya langsung ke multi data center aplikasinya, ke data center A, data center B langsung bareng-bareng ya, nah itu agak
itu pasti problematik ya, susah untuk nge-sync datanya dengan cepat gitu ya. Nah, saya ingin bertanya bagaimana langkah analisa yang baik ketika generally, ya tadi kita udah jelasin ya. Nah, sebelumnya aplikasi monolith hanya satu service dan 1 DB dengan request atau load yang sama masih lancar, bahkan saat ini hanya sebagian kecil yang diarahkan ke server baru. Apakah ini ada desain yang kurang tepat? Ya yang tadi ya, saya udah jelasin beberapa yang kurang tepatnya, terutama ini nih, ngedengar routernya connect juga ke DRC langsung. Berarti satu router tuh connect ke database DC dan juga ke DRC langsung. Itu agak bahaya ya. Kalau bisa sih satu router ya khusus connect ke yang ini. Router ini ya connect-nya ke sini, yang di DC, yang router ini juga ke sini. Aplikasinya juga sama, di DC dan juga di DRC. Nah, tinggal usernya tuh di-switch aja. Kalau misalnya lagi aktif ke sini, ketika ini bermasalah, pindahin ke sini. Nah, jadi ini digunakan sebagai yang pasif. Kebanyakan sih kalau saya lihat di perusahaan-perusahaan besar, DRC itu memang digunakan untuk standby ya. Jadi kalau ada masalah di data center utamanya, dia pindah ke DRC. Jadi bukan dua-duanya nyala ya. Nah, kecuali kita memang bisa ngebagi bebannya. Contohnya saya teman-teman, oke, semua yang orang Jakarta akan nembak ke data center di Jakarta dan semua datanya akan disimpan di Jakarta. Nah, yang di non Jakarta contohnya di Bandung dan di mana-mana kita tembakkan data center ini dan datanya memang di sini. Nah, konsekuensinya paling nggak bisa cross aja. Jadi orang di Jakarta nggak bisa lihat data di luar Jakarta. Nah, kalau itu masih make sense ya. Tapi kalau kita bisa ngelihat semuanya, lalu kita bedakan data centernya, itu agak sangat riskan ya. Terutama database saat ini itu memang kebanyakan relasional itu tidak mendukung multi data center secara real time. Nah, jadi ini insight yang menarik ya, dan juga kasus yang sangat menarik.